Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bapak Ibu ini muliakan Allah, jamaah yang saya cintai, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali majlis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ta'zimi Ketua Masjid Baitur Rahman beserta pengurus, para penasihat, para sepuh, para pinisepuh, para jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan sehat walafiat, diizinkan kita bermuajahah, berjumpa, bertemu, dan yang paling penting melaksanakan kebaikan, kewajiban kita sebagai hamba. Mudah-mudahan amaliyah kita semuanya diterima Allah, dijadikan asbab ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus kita uluk salam sampaikan dan Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwahni billakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis qudsi. Yang hadis qudsi kita sudah faham, merupakan firman atau wahyu daripada Allah, dipahamkannya kepada diri Rasulullah, di dalam dada Rasulullah, kemudian pelafalannya, lafaznya, teksnya itu dari Rasulullah. Maka konsekuensi hadis qudsi berarti bahwa membacanya kalau tidak diniatkan ibadah maka belum dapat pahala. Beda dengan Al-Quran yang al-muta'abbadu bitilawatihi, dipandang dijadikan ibadah membacanya. Tanpa niat sekalipun maka Al-Quran menjadi kebaikan, menjadi pahala. Maka hadis qudsi ketika kita baca maka kita niatkan ibadah, kita niatkan ta'allum, maka menjadi kebaikan, menjadi pahala. Kemudian yang kedua, hadis qudsi tidak perlu harus pakai kondisi di mana kita bersih dari hadas. Sementara Al-Quran seyogyanya lah kita membacanya dalam kondisi suci dari hadas dan juga najis tentunya. Karena Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Terlepas dari perbedaan ulama tentang al-mutahharun, suci itu apakah para malaikat, apakah kemudian para nabi dan rasul. Yang paling penting secara fikih, al-mutahharun itu adalah orang-orang yang bersuci, baik sucinya dari hadas dan najis. Hadis qudsi tidak. Maka di sini penting bagi kita ya ikhwan untuk mengawali sesuatunya itu tetap dengan niat. Karena dengan niatlah amaliyah kita itu akan tinggi derajatnya di sisi Allah, besar pahalanya, balasannya di sisi Allah, dan niat menjadi semacam pengawal bagi kita sampai kepada proses dan hasil akhir. Kalau diawali dengan niat,
maka prosesnya insya Allah akan benar, kemudian hasil akhirnya akan maksimal. Maka di situ butuhnya niat dalam setiap perbuatan. Maka kita masuk membahas hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz. Kalau hadis qudsi ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya fima yarwi an rabbi, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang diriwayatkan dari Tuhannya. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka di sini dalam lafaz kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, i'mal kama amartuka wantahi amma nahaituka anhu aj'alka hayyan la tamutu abada. Wahai anak Adam, i'mal, beramallah engkau, lakukan kebaikanlah olehmu, kama amartuka, sebagaimana aku telah memerintahkanmu, wantahi, dan berhentilah, amma nahaituka, dari apa yang telah atau dari apa saja yang telah aku larang engkau darinya, aj'alka hayyan la tamutu abada, niscaya aku akan jadikan engkau hidup, la tamutu abada, tidak mati selamanya. Nah, awalnya hadis ini diawali dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam. Jadi berlakunya secara umum. Anak Adam dalam konteks siapapun dia, maka ini berlaku. Tapi kemudian karena ini ada hadis qudsi, maka kaitannya wahai anak Adam, wahai orang yang beriman. Karena mengapa tidak akan percaya dengan hadis qudsi kecuali ini orang harus percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu. Kemudian kalau tak akan percaya dengan Nabi kecuali dia tak percaya dengan Allah, maka berarti harus percaya dengan Allah, dengan Nabi, diproklamirkan dengan syahadat. Cara urutannya begitu. Kadang-kadang ada orang yang ngambil ini kan hadisnya umum, betul hadisnya umum, tapi disebut sebagai hadis dengan lafaz yang umum itu pun harus masuk ada kata hadis itu apa. Hadis itu perkataan, perbuatan, tingkah laku, ketetapan Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Berarti kamu akan bisa menggunakan dalil sebagai hujjah hadis ini kalau kamu percaya pada Nabi. Tak percaya pada Nabi tapi hadisnya kamu pakai, bagus. Tetapi akan semakin baik, sempurna ketika hadisnya kamu percayai. Maka di sini ikhwan, disinilah pentingnya para ulama kemudian mengajarkan kepada kita bab yang pertama dalam belajar itu, bab yang paling pertama dewe itu harus tahu sesuatu itu lughatan wastilahan, baik secara letterlehnya, makna harfiahnya, ataupun istilah yang diinginkan oleh ilmu itu sendiri, supaya kita dalam memahami sesuatu itu tidak melebar. Kadang-kadang banyak orang menggunakan istilah tetapi istilahnya tidak sesuai dengan fak atau bidangnya, menggunakan istilah ini tapi tak sesuai dengan disiplin ilmu tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman di masyarakat terutama. Nah, ini banyak terjadi. Makanya dari awal sekali pasti kalau kita belajar Islam, ulama mengajarkan apa Islam secara bahasa. Islam secara bahasa artinya istislam, menyerah. Kemudian secara istilah yang dikehendaki dalam ilmu Islam artinya kita menyerahkan diri kepada aturan-aturan Allah segala macam. Supaya jelas, supaya kita tak salah paham. Kadang-kadang
istilahnya keren tapi sudah salah dari awal. Maka kita belajar ini lughatan wastilahan, secara bahasa maupun secara istilah, supaya yang dibahas itu tidak melebar. Maka orang kalau sudah belajar tentang misalnya hadis qudsi, sudah pasti ini Islam, karena hadis itu tidak ada dalam agama lain. Sudah pasti hadis itu dari Nabi, karena Nabi lain hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah kecuali kita memang sudah disepakati oleh para ulama. Maka seperti itu. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, i'mal kama amartuka, beramal kebaikanlah engkau sebagaimana aku telah perintahkan kepadamu. Dan kita ya ikhwan, sudah kita sama-sama paham bahwa apapun perintah Allah, apapun larangan-larangan Allah, jikalau perintahnya kita lakukan, jikalau larangannya memang kita jauhi, memang itu untuk kemaslahatan kita manusia. Cuma terkadang yang sering membuat kita ini berontak, satu, hawa nafsu. Yang kedua, pertimbangan rasional kita dengan keterbatasan kita, kemudian memikir-mikirkan, membanding-bandingkan perintah Allah itu dengan ilmu kita. Nah, ini yang banyak terjadi. Orang akan mengatakan, ngapain diharamkan khamar? Khamar itu kan enak. Kemudian ini dan itu juga enak, maksiat. Tetapi kita lihat ternyata dalam Islam sering digambarkan Allah bahwa terkadang larangan-larangan Allah, kalau memang dilarang itu memang bentuk kerusakannya itu besar. Maka orang pelaku-pelaku misalnya, dia ngomong, Ustadz saya ini mabuk sendiri Ustadz, saya nggak ganggu, saya kalau mabuk di dalam kamar, nggak kayak itu tuh. Nah, ini godaan atau talbis, bungkusan-bungkusan setan tuh seperti itu. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah itu menghiasi perbuatan orang-orang yang maksiat dengan berpikir begini, aku nih Ustadz masih mending, aku mabuk di kamar. Kalau dia itu mabuknya itu mau kemudian mengganggu orang, mukul istri, aku enggak. Cukup mabuk aku sendiri merasakan nikmatnya. Indah enggak Pak? Indah itu bagi pelakunya. Dia menganggap bahwa itu, aku ini sudah benar, sudah ada kebaikan. Dan ini yang sering digaung-gaungkan oleh beberapa orang yang terkenal misalnya. Saya enggak saya mabuk, tapi mabuk saya sendiri, saya enggak ganggu orang, saya enggak apa. Lihat itu, yang mabuk itu membacok, kemudian malak segala macam, itu baru enggak boleh Ustadz. Nah, ini namanya setan menghiasi perbuatan buruk mereka, menganggap perbuatannya bagus untuk menjustifikasi perbuatannya itu adalah benar. Ini bagian dari itu. Nah, kita katakan bahwa ketika engkau melakukan perbuatan buruk dengan hasil mabukmu, kamu menzalimi orang lain. Tetapi ketika engkau mabuk, engkau mengkonsumsi hal seperti itu, di saat itu juga engkau sedang menzalimi dirimu, dan menzalimi diri dalam Islam diharamkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata orang-orang banyak kemudian mengapa mereka tetap melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka lakukan karena biasanya hawa nafsunya, kemudian dia merasa sudah bisa membahasa kita ini minteri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wahai anak Adam, lakukan, pokoknya lakukan saja deh apa yang aku perintahkan. Sudahlah kamu tidak usah banyak pikir, tidak usah banyak apa-apa, jauhi apa yang aku larang. Apa kata Allah? Aja'alka hayyan la tamutu abada. Aja'alka hayyan la tamutu abada. Niscaya aku akan menjadikanmu hidup selamanya, tak mati-mati. Apa maknanya? Maka ulama menjelaskan makna hayyan di sini la tamutu abada, amalmu itu akan menjadi kekal, kemudian balasannya itu akan terus menerus, tidak akan terputus-putus. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim,
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat ila akhiril ayah. Demi masa ini demi sesuatu yang terus menerus sampai akan keterusannya, demi waktu yang sengaja Allah ciptakan. Maka kata Allah, manusia dikaitkan dengan masa, berarti masa tersebut punya pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Baik buruk, berhasil tak berhasil, sabar tak sabar, semuanya dikaitkan dengan masa. Kata orang sabar nanti akan ada waktunya. Sabar baik kagak ada balasannya. Sabar baik kita dizalimi di dunia, kagak di akhirat insyaallah kita akan diberikan kemenangan. Itu kan bentuk masa, ada pengaruh di situ. Orang tidak akan pernah bisa lepas dari masa, dan masa yang akan membuktikan bahwa amalan-amalan kita ini akan mendapatkan buah yang manis. Anak kecil yang dia menanam hafalannya dari kecil, terus 1 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun sampai dia hafal Quran, 3 tahun itu adalah masa. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik sajalah engkau, tidak usah pikir-pikirkan apapun, lakukan yang telah aku perintahkan, sudah lakukan saja, dan tak usah pernah terfikir, jangankan untuk melakukan, bahkan tak usah berfikir untuk melakukan perbuatan yang aku larang, berhenti saja. Kata Allah, aj'alka hayyan, niscaya aku akan menjadikanmu hidup selamanya. Hidup selamanya satu, di dunia ini orang akan sebutannya akan baik. Hidup selamanya di alam barzakh, maka dia mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan selama di dunia. Hidup di akhirat, maka dia dilanggengkan Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jasad kita boleh mati ya ikhwan, tetapi sebutan orang akan baik. Kita sudah tidak ada lagi, tapi ketika bagaimana Pak Haji Fulan bin Fulan, Masya Allah orang baik itu Ustaz, itu namanya orang itu sedang dihidupkan Allah, sebutannya bagus. Kenapa? Karena orang kalau sudah hidupnya baik, beramal soleh, doa-doa orang tidak akan pernah buruk padanya. Yang kedua, amal yang dia lakukan itu tak akan pernah terputus. Ini Ustaz, tiang ini nih, itu sumbangan keluarga Fulan bin Fulan. Jadi orang setiap ingat lihat tiang ini mesti ada gedung misalnya, mau gedung dibangun Fulan bin Fulan, disebutkan namanya Masjid Fulan bin Fulan, itu orang tahu bahwa oh ini masjid ini, gedung dibangun oleh Fulan bin Fulan, selama dipakai pahalanya tak terputus. Ini maknanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita hidup ini sekarang ini berupaya bagaimana setelah kita mati, kita masih hidup di tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan amal soleh yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan ta'lim, dengan ilmu. Orang tua adalah orang yang pertama bisa hidup selamanya sesuai dengan hadis ini, karena ilmu pengajaran yang ia lakukan, ia ajarkan kepada anak-anaknya. Seorang ibu akan terus hidup dalam makna pahalanya tak terputus selama dia mengajarkan kebaikan yang oleh anaknya pertama kali kebaikan itu diterima, diajarkan oleh bundanya. Ayo nak sebut Allah, Allah. Remeh temeh bagi kita, bukan ibu, tapi bagi seorang ibu mengenalkan kalimat tauhid, mengenalkan Tuhan kepada anak, sampaikan mati itu anak menyebut Allah, bismillah, astaghfirullah, masya Allah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kata Allah, sang ibu terus mendapatkan kebaikan yang tak terputus. Itu maknanya sang ibu terus hidup selamanya. Maka berharap kita ini bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang yang pertama yang mengenalkan kebaikan kepada anak cucu kita, supaya mereka menjadikan kita hidup setelah kita mati. Dengan cara kebaikan yang kita lakukan, mereka adalah orang yang pertama mendapatkan kebaikannya. Yang kedua, kita lihat bagaimana para guru, orang-orang yang kam min masyhur min barakatil mastur.
Betapa banyak ada orang-orang yang masyhur, orang-orang besar kita kenal, masyhur ceramahnya, masyhur followernya banyak, masyhur kebaikan-kebaikannya. Kita tak tahu bahwa di belakang mereka ada guru-guru yang tersembunyi, yang tak terkenal, yang hidup di kampung, di hutan, di sekolah, yang ketika guru-guru tersebut datang di antara sekian banyak, tak dihitung, tak dibilang sama orang. Tapi lihat di mata Allah, guru-guru seperti ini adalah orang-orang yang hidup di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena memang Allah memang sebaik-baik penilai. Kita ini menilai orang kadang pada zahirnya terus, Pak. Karena kita ini mengandalkan zahir kita, mengandalkan mata, mengandalkan otak, mengandalkan analisa, mengandalkan empirisme kita yang kita bangga-banggakan. Padahal kita tak tahu bahwa ternyata ada orang yang tak sepiro bahasa kita, kelihatan biasa saja, sangat istimewa. Ketika dilihat ternyata berapa? 10 anaknya hafal Quran semua. Kita tak tahu. Yang akan kita lihat, oh fulan bin fulan, fulan, fulan. Maka Allah sebaik-baik penilai. Maka hidup menurut siapa kata Allah? Aja'alka hayyan, aku kata Allah yang akan membuatmu hidup selamanya, tak akan putus-putus. Maka berarti cara kita hidup ini, cara supaya kita hidup setelah kita mati, ya sudah kata Allah, beramal solehlah, baik dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan tenagamu, dengan fikiranmu, dan berbuat baik minimal dengan tak menimbulkan kemudaratan. Wantahi amma nahaituka, ini yang lebih berat lagi bapak-bapak. Amal saleh itu dikatakan para ulama bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi tidak akan meninggalkan kemaksiatan kecuali orang-orang yang imannya kepada Allah itu hatinya, Allah tuh hadir dalam hatinya. Dalam hadis Pak banyak disebutkan, kita tahu ya, dalam hadis dinyatakan tidak dianggap beriman seorang berzina ketika berzina. Kenapa? Karena ketika sedang berzina, saat itu Allah sedang dikesampingkannya. Kita lihat ada orang yang tega atau melakukan sesuatu, saat melakukan keburukan yang dia lakukan, saat itu berarti Allah sedang tidak hadir dalam hatinya, merasa sedang tidak diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika sibuk mencari keburukan orang lain, maka saat itu dia sedang tidak malu kepada Allah. Orang kalau ketika dia sedang berupaya berghibah, menceritakan keburukan orang lain di belakang orang yang dia ceritakan, satu yang pertama yang paling dia tak hadir saat itu, dia sedang tidak merasa diawasi Allah. Maka berarti dikatakan ulama, pelaku kebaikan bisa dari manapun, tapi yang meninggalkan kemaksiatan tak akan meninggalkan kemaksiatan kecuali dia orang yang sedang hadir iman dalam dirinya saat itu. Maka Rasulullah menyatakan orang mencuri tak dianggap beriman ketika sedang mencuri. Kenapa? Kalau dia ada iman, dia tak akan mencuri, karena dia merasa diawasi Allah. Allah ada, mau mencuri, oh enggak jadi. Kenapa? Ada Allah. Oh malu ya, pengen ceritakan aib orang lain. Nanti dululah kita fikirkan aib-aib kita yang banyak untuk menceritakan orang lain. Yang pertama ketika kita mau mencari keburukan orang lain, siapa yang ada? Allah. Kalau ada Allah dalam dirinya, tak akan jadi. Tapi ketika sedang tidak ada Allah, nikmat sekali menceritakan keburukan orang lain. Maka kata Allah, beramal solehlah kamu, tinggalkan keburukan, kamu hidup kujadikan hidup selamanya dengan cara semua aktivitas kebaikanmu itu dan amaliyah kamu meninggalkan keburukan itu, hasilnya itu akan aku langgengkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita punya pekerjaan baik itu dicontoh oleh orang lain. Masjid ini mengadakan sedekah Jumat, kemudian masjid lain terinspirasi, mungkin kita tak menyebar-nyebarkan. Kemudian ada ustadz, ada guru pada orang-orang jamaah. Enak sekali Baitur Rahman itu. Kenapa? WC-nya ajib kayak di hotel. Jadi kalau di sana pengen lama-lama ada WC. Oh jangan lama-lama, makruh gitu lama-lama di WC. Apalagi sambil merokok bawa HP. Tambah lagi terinspirasi orang. Berarti pertama nanti mihrab pasti bagus.
Nanti dalam masjid pasti bagus. WC-nya kita perbaiki. Sesuai mana? Itu kayak di Baitur Rahman Bang Raya. Terinspirasi, aj'alka hayyan kata Allah. Terus pahalanya akan mengalir. Baitur Rahman terinspirasi dari mana? Dari Mekah Madinah. Pahala orang Mekah Madinah yang kita contoh itu pun akan terus aj'alka hayyan. Maka hidup ini, hidup setelah kita mati, bagaimana hidup kita yang sekarang? Wa ana hayyun la amutu abada, dan aku kata Allah hidup tidak mati selamanya. Artinya maknanya apapun yang kamu lakukan wahai hambaku, kata Allah, aku yang membalas. Balasan manusia itu tak seimbang, Pak. Balasan manusia itu tak akan pernah seimbang dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Pada satu saat ada seorang ulama, dia mengantarkan anaknya ngaji. Ketika anak ini ngaji, setelah hatam dikasih guru ini berapa, Pak? 100 dinar. 5 juta kali 100. 100 dinar itu anggaplah 5 juta sekarang. Berarti 500 juta. Apa kata sang guru? Aduh, saya tak berhak, rasanya terlalu banyak. Kata sang orang tua, "Dak usah lagi belajar kau dari guru mak ini." Ngapo? Dia tak pacak menghargai Quran. Kalau ada 1000 dinar, ku kasih 1000 dinar untuk gurumu itu. Ya tetap dikasih 500. Maksudnya orang tua ingin menggambarkan bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk membalas kebaikan orang lain itu tak bisa diangkakan ya ikhwan. Bisa kita mengangkakan yang kita sudah berikan pada orang tua, apa yang orang tua berikan kepada kita. Bisa kita bayar, melahirkan kita sampai antara hidup dan mati. Kemudian kita bayar dengan, "Mak, aku ni punya gaji 10 juta. Alhamdulillah 2 juta mak bersih untuk mama setiap bulan. Biarlah kami makan sekitar berapa itu sisanya untuk anak, untuk sekolah, untuk bayar hutang segala macam. 2 juta mak, pokoknya itu." Tak bisa ya ikhwan. Bayar dengan nyawa pun kita tak bisa. Sebagaimana satu kisah yang masyhur yang kita sudah sering dengar. Ada seorang anak yang gendong ibunya sampai melocot bosok itu. Apa? Sampai ya kulit luarnya itu mengelupas. Gara-gara apa? Gara-gara bergesekan antara punggungnya dengan pakaian sang ibu. Bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Wahai tuan guru, apakah sudah aku sudah balas kebaikan beliau?" Apa kata beliau? "Bahkan kamu yang kamu lakukan ini belum bisa membalas teriakan dia ketika engkau melahirkanmu antara hidup dan mati. Teriak, oh itu belum sepadan katanya yang kamu lakukan sekarang ini. Sekarang ini sudah merasa tiap bulan kirim gaji, sudah bisa mengumrohkan, Masya Allah bagus sekali. Haji menghajikan, membadalkan, bagus sekali. Tapi kalau kita merasa kita sudah bayar, nehi, belum. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapi ada zat yang dia sepandai-pandai membalas kebaikan, itu adalah Allah. Maka kalau kita balas kebaikan fulan bin fulan dengan kebaikan yang sama, bagus. Tetapi yang hakikatnya yang mampu membalas kebaikan itu adalah Allah. Dan aku tak pernah mati kata Allah. Orang yang kamu harapkan bisa kamu harapkan membalas kebaikanmu bisa mati. Kalau tak mati dia bisa lupa. Saya nih punya ada anak yatim saya sekolahkan. Dalam hati ini berharap nian ini anak kalau dia sudah besar, kelak di akhir usiaku dia akan balas. Mungkin belum dia anak ini sudah meninggal duluan. Atau kalau dia sudah besar, ternyata dia dibikin lupa sama Allah SWT untuk membalas kita. Maka berharap kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi berharap kepada Allah, maka Allah sebaik-baik memberi balasan. Wa idza qultu lisyai'i kun fayakun, dan apabila aku katakan pada sesuatu kun fayakun, jadilah maka jadilah. Maka Allah dalam satu doa dinyatakan, ya man khazainuhu bainal kafi wan nun, wahai zat yang khazinah perbendaharaannya kemudian simpanannya hartanya antar huruf kaf dan nun. Bahasa kita ilmu lamo, kun fayakun. Nah, tetapi masalahnya adalah bagaimana supaya Allah memberikan
kun itu kepada kita. Kadang-kadang orang sudah merasa bahwa wah, aku ini sudah ngaji, sudah ini, tapi kok kenapa belum dibalas-balas sama Allah? Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dalam kisah hazanah para santri, para salik, orang-orang yang menuntut mencari kebaikan, mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan mencari fulan bin fulan yang terkenal dengan kebaikannya. Dimintai doa, ada yang diijabah, tapi ada yang tidak. Tapi terkadang tak disangka-sangka, yang tak dinyana orangnya, kamu datang ke sana, kata kiai. Ke situ kiai, minta doa sama beliau. Orangnya tak terkenal, enggak pernah nyantri, kemudian orangnya bukan orang yang terkenal dengan terlalu soleh lah, tapi biasa hidup di masyarakat. Kata kiai, kamu minta doa sama fulan bin fulan itu, insyaallah diijabah. Datang nama murid percaya sama kiai, minta fulan bin fulan, apa hajatmu? Kemudian ternyata diberikan hajat, dikabulkan Allah. Berarti ini bapak termasuk orang yang Allah berikan kun kepadanya, fayakun. Nah sekarang bagaimana kita supaya menjadi orang-orang seperti ini? Walaupun tujuan kita tetap ridha kepada Allah, ridha Allah, tetapi bagaimana supaya apa yang kita ucapkan itu akan diijabahi Allah. Maka ini akan ada di akhir hadis ini. In kana qauluka malihan wa amaluka qabihan fa anta ra'isul munafiqin. Ya Allah, apabila omonganmu bagus tetapi amalmu buruk, kebalikan dari omonganmu, fa anta ra'isul munafiqin. Ini Allah yang ngomong, kamu itu adalah ra'isul munafiqin, wahai Iqbal, kau itu kepalanya munafik, kamu itu pemimpinnya munafik. Omongannya bagus, kemudian ucapannya indah, tapi tingkah lakunya kebalikan dari apa yang dia ucapkan, munafiqun, kata Allah. Ra'isul munafiqin, tak sesuai ucapan dengan perbuatan yang dilakukan. Maka hidup ini yang dibutuhkan keselarasan. Keselarasan apa yang terucap dan apa yang diamalkan. Keselarasan antara senyuman dengan suasana batin kita. Keselarasan apa yang muncul dari batin kita, kemudian baru itu keluar dari mulut. Bukan dari mulut, kemudian nantilah bagaimana supaya masuk ke batin. Karena dikatakan ulama, ma huwa minal qalbi fayasilu ilal qalbi. Apa yang dia itu keluar dari hati, maka akan sampai ke dalam hatinya masing-masing. Maka ikhwan dimuliakan Allah, diajarkan kepada kita oleh Allah, apabila ucapanmu itu malih. Malih itu asin, maksudnya malih itu indah, enak. Kemudian ternyata amalmu qabih. Qabih itu buruk, tak sesuai, maka fa anta ra'isul munafiqin, maka anta ra'isul munafiqin. Untuk menghindari poin inilah kadang-kadang kita lihat betapa banyak dalam sejarah sahabat Nabi, tabi'in, sampai ke ulama-ulama seperti di kita. Mereka berupaya konsisten dengan pakaiannya. Seperti Gus Baha. Gus Baha itu apa bajunya di rumah itulah dipakai di luar. Alasannya, ya saya tuh pengen apa yang saya di dalam rumah saya bawa keluar. Karena kadang-kadang akan kita temukan ada orang yang pakai jubah bagus, pakai minyak wangi segala macam. Ketika di rumah, ya dia pakai baju seadanya, kadang tidak perlu mandi, kadang wudhunya gerasa gerusu, kemudian langsung sholat. Tetapi ada ulama yang di rumah dia bajunya iya biasa, sholatnya bajunya biasa, walaupun lebih bagus dari baju biasa, tapi ada baju khusus sholat. Tapi kemudian ketika dia di masjid, dia lebih bagus lagi. Min bab apa? Perintah Allah, khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu. Kemudian ya kita memuliakan apa? Memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tahu yang di hati. Orang yang memuliakan syiar, dia di rumah baju sholatnya ini, ketika dia berangkat bajunya ini pakai syal. Allah pasti tahu niatnya. Dibandingkan dan dengan orang yang baju seadanya, ketika masyarakat dia perbagus lagi, Allah tahu yang di sini.
Maka disitulah mengapa dalam bab pertama tadi kita tak bisa mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu seperti itu, kata Allah, omonganmu bagus, tampakanmu bagus, tapi perbuatanmu qabih, fa anta ra'isul munafiqin. La ilaha illallah. Wa idza kana zahiruka malihan wa batinuka qabihan fa anta minal halikin. Dan apabila zahirmu bagus, kata Allah, wa batinuka qabihan, sementara batinmu buruk, fa anta minal halikin, maka kamu termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang binasa. Kata celaka ini enggak boleh di Malaysia, jadi ini binasa. Jadi kamu termasuk orang yang binasa. Mengapa? Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'. Nah, ketika ada orang yang zahirnya nampaknya bagus di tengah masyarakat apa, tapi batinnya itu pendendam, bakhil, hasad, dengki, depan orang banyak, mobilnya bagus. Kemudian ketika di belakang, gol atau balik kau. Nah, itu kan qabih itu. Maka fa anta minal halikin, kata Allah, engkau wahai Iqbal minal halikin, termasuk orang yang celaka dan binasa. Kenapa? Karena orang dua sifat yang di atas tadi, omongannya bagus, kemudian perbuatannya jelek. Tampakannya, sifatnya kayaknya bagus, tapi batinnya naudzubillah. Itu kata Allah, mereka berupaya untuk menipu Allah. Kenapa tidak disebut menipu manusia? Karena manusia pasti tertipu. 100 orang, saya menggiring opini orang dengan tim medsos saya, dengan perbuatan baik saya, sehingga apalagi misalnya kelompok orang tuh gampang sekali dipengaruhi. Oh, bapak ini bagus, bapak ini bagus. Dia merasa sudah bisa menipu manusia. Dan kadang-kadang dia merasa, wah, udah berhasil. Tapi ada satu yang belum dan tidak akan berhasil, tak akan berhasil menipu Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan tiadalah yang mereka tipu itu kecuali diri mereka dan mereka tak merasa. Dan orang, Pak, puncak kebohongan yang paling hebat, yang tak ada lagi yang menaiki derajat tersebut melebihinya, ketika orang sudah merasa berhasil menipu dirinya sendiri. Bagus ini, bagus, berhasil bapak, mereka ini saya tipu. Kemudian, ya memang saya bagus. Dia merasa dia bagus, padahal dia buruk. Nah, itu puncak tipuan tertinggi. Dia percaya dengan tipuannya sendiri. Yang seperti ini akut, kalau sudah tidak kena rahmat Allah, tidak akan terselamatkan. Na'udzubillah. Berawal dari mana? Ikhlas. Berawal dari mana? Bab fikih, dari niat. Balik-balik segalanya ke niat, ya ikhwan. Kalau semuanya tak diawali dengan niat lillahi ta'ala, makanya dalam rukun fikih amal apapun niat. Bab adab, dalam belajar di dalam Islam, apapun diawali dengan niat. Maka berarti mengapa kita diajarkan guru-guru kita, nawainat ta'alluma wa ta'lim, kami berniat belajar mengajar, memberi faedah, mengambil faedah, memberikan manfaat, minta manfaat, memberi peringatan, mengambil peringatan. Untuk apa? Lillahi ta'ala, supaya lurus. Ini tujuannya ngajar belajar ini semata-mata lillahi ta'ala, supaya lurus. Saya memberikan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fulan bin fulan lillahi ta'ala. Ya, supaya ini, supaya orang itu hidup betul-betul sinkron antara dalam dengan luarnya, luar dengan dalamnya. Selanjutnya, ya bna Adam, wahai anak Adam, la yadkhulul jannata illa man tawadhu'a li'azamati. Wahai anak Adam, tidak masuk surga kecuali orang yang bertawadhu, merendahkan hatinya, li'azamati, dikarenakan keagunganku.
bukan untuk berminyak-minyak, bukan untuk mencari-cari muka. Saya lihat Masya Allah wa usadiqun bima aqul la uzaki 'ala Allahi ahadan. Saya tak memuji selain Allah. Tetapi yang saya lihat keikhlasan bapak-bapak, orang-orang tua kami di sini. Ketika ada yang ini, Ustadz, Mak Mano ini, itu kan namanya galak belajar. Orang galak belajar itu namanya hatinya tawadhu. Ustadz, Mak Mano pendapat ini, beliaulah profesor, lah guru besar. Bapak-bapak yang sudah pengalaman, bahkan bapak-bapak masuk begawi, aku belum lahir, tapi masih galak bertanya, itu kan tawadhu. Tapi kadang ada yang baru setahun 2 tahun belajar, merasa sengkek ngaku jeragan, baca pintar tapi tak acak ngajari, bahasa kami di dusun. Ada yang itu. Maka kita berharap menjadi bagian yang seperti itu. Apapun yang dilebihkan Allah, kita pasti punya kekurangan di tempat yang lain. Maka di tempat kita yang kurang itulah kita minta orang yang lebih dari kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan itu tapi tidak akan muncul kecuali orang yang di sininya ada keagungan kebesaran Allah. Kalau di sininya tak ada keagungan kebesaran Allah, yang ada kesombongannya, maka di situ dia akan meremehkan orang lain, entah karena orang itu tak sekaya dirinya, tak sepintar dirinya, tak sehebat dirinya. Intinya satu, orang kalau dalam hatinya ada kebesaran Allah, tak akan ada sifat sombong di situ. Mau dia kecil, mau beliau besar, mau dia sudah sepuh, tetap dia akan bertawadhu. Hidup di masyarakat itu sebagaimana ketika langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Tapi kalau sudah tak ada kebesaran Allah di situ, entah apapun dampaknya, karena hartanya, perbuatannya, ilmunya, amal solehnya sekalipun, itu tetap dia akan meremehkan orang lain, wal iyadu billah. Maka kata Allah, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang dia merendahkan hatinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita bahas untuk poin ini. Insyaallah beberapa poin ke depan akan kita bahas atas izin Allah. 2 pekan akan datang biidznillah. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk kami, orang tua dan para masyayikh dan guru-guru serta kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Berapa menit lagi, kalau nak ada diskusi, tukar pikiran diaturi. Ada pertanyaan, ada mic nganggur, kalau tak kata kita tutup dengan doa. Tafadhalu. Sebelah kanan ini biasanya Ashabul Yamin ini. Ashabul Yamin galau tapi insyaallah di surga nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian yang dibahas oleh Pak Ustadz pagi ini. Jadi saya teringat di Al-Quran itu kan Pak Ustadz banyak sekali kata-kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak memahami, apakah kamu tidak mempelajari. Jadi mengingat ayat ini saya perhatikan artinya memang dalam beragama itu artinya perlu cerdas, perlu belajar, perlu berpikir. Jadi kalau orang beragama cuman ikut-ikutan saja, itulah yang istilahnya itu kurang motivasinya itu untuk menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan dalam hidup dan kehidupannya, Pak Ustadz. Ya. Nah, tapi manusia kan banyak lalai ini kan, banyak melakukan sesuatu itu karena kebiasaan atau ikut-ikutan saja. Nah, kelalaian dan kebiasaan ini saya nggak tahu dari mana pangkalnya, Pak Ustadz. Ya, apa penyebabnya? Apa karena kebodohan umat atau memang kekurangan para, katakanlah para dai yang mengajarkan untuk memotivasi umat ini untuk selalu berpikir, selalu belajar. Karena di Quran itu banyak sekali kan, diantaranya misalnya kalau kamu
ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan mampu kamu nilainya. Tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Dan saya pernah sampai terkagum-kagum misalnya seorang ahli pernapasan membahas misalnya sungguh tinggi dan luar biasa nilai nikmat bernapas itu Pak Ustadz misalnya. Bayangkan dalam satu hari kita itu perlu sekitar 2.880 liter oksigen, perlu 11.376 liter nitrogen, yang kalau dinilai itu sekitar nilainya 5,5 miliar sehari. Gratis itu Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita mau beli tidak mampu kita untuk hidup di dunia ini. Nah jadi maksud aku proses-proses berpikir itulah mungkin yang membawa semakin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul beribadah itu menjadi sesuatu yang amat kita butuhkan, amat kita inginkan, amat kita rindukan, bukan sekedar gugur kewajiban saja. Jadi poin yang ingin saya tanyakan ini bagaimana memacu agar umat ini mau merenung, mau berpikir, mau belajar, mau analitis, sehingga agama ini betul-betul menjadi suatu kebutuhan, bukan karena sekedar rutinitas atau kebiasaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu umat Islam itu pernah sampai pada puncak kejayaan itu pada dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah yang versi kedua. Karena di saat itu betapa banyak afirmasi dari pemerintah saat itu, pemerintah menggalakkan gerakan-gerakan belajar. Sampai kita kenal dalam sejarah ada namanya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu ya istilahnya kantor besar untuk mengurusi keilmuan, riset segala macam. Sehingga zaman itu munculkan ulama yang ahli agama dalam tanda kutip, juga ahli dunia, ilmu dunia. Artinya dia hafal Quran, hafal hadis, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, tapi dia dokter. Dan alhamdulillah sekarang tuh sudah banyak muncul. Seperti ada teman yang ada seorang dokter di sini, orang Syria, orang Irbil dia. Orang Irbil itu daerah Syria tapi dekat ke Turki. Masya Allah, hafidhul Quran, ahli qiraat asyarah. Ternyata dia ahli bedah tulang, ahli fikih, ahli hadis. Pernah datang ke, ya kita pernah antar beliau di Palembang untuk Artinya kita harus bersyukur bahwa sekarang sudah mulai banyak dengan apa? Satu, bahwa gerakan penyadaran masyarakat tidak ada satu dikotomi ilmu, itu satu yang paling penting. Ilmu itu tidak bisa dipisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Yang kita berharap ke depannya tidak usahlah ada istilah madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah biasa, sekolah biasa. Pokoknya semuanya di bawah Diknas, tapi harus ada muatan agama yang cukup. Karena di Malaysia tidak ada istilah IAIN, tidak ada istilah apa sekolah apa, yang ada adanya universitas UKM, UIA itu. Ya di situ bahasa Inggris, fisika, matematika, tapi di situ syariah, fikih, tafsir juga ada. Itu satu. Zaman itu pemerintah memberikan, mengakomodir, merangsang masyarakat itu untuk apa? Untuk mau belajar. Sampai kami pernah ceritakan, ya satu kitab ketika diterjemahkan dari bahasa Yunani, karena banyak filsafat-filsafat lama, Aristoteles, Socrates segala macam itu diterjemahkan, kemudian ditimbang bukunya, berapa beratnya, yang berhasil menerjemahkan itu dibayar dengan emas sejumlah berat timbangan kitab tersebut. Jadi kitabnya setengah kilo emas. Dia ulama ini berhasil mengarang kitab ilmu baru misalnya. Dikira berapa? Ditimbang 3 jilid itu 7 kilo, ya 7 kilo emas. Kalikan berapa sekarang? Itu satu. Jadi orang terangsang. Di kita, ya kita harus terus terang. Untuk terjemah saja paling banter 10-20 ribu rupiah. Para pengarang ini, teman-teman pengarang baik novel maupun buku itu dizolimi, maaf, sama oknum ya. Oknum penerbit yang tak bertanggung jawab. Dia sudah karang banyak buku, eksemplar, bestseller, banyak cerita teman-teman.
Kemudian ini maling-maling nih, nyuri-nyuri. Bikin katanya eksemplarnya 5 juta padahal mereka nerbitkan 10 juta. Yang 5 juta terakhir tak dibayarkan kepada penerbit. Ini kan bikin malas berpikir jadinya. Jadi jangan untuk yang mau berpikir, yang sudah pintar berpikir pun mereka sudah malas. Samping kita lihat betapa banyak, ya kita sudah tahulah itu. Kita berharap ada kebaikan ke depan, kita optimis, pemerintah akan mengakomodir para peneliti segala macam. Pak kau berdagang nak, mana kau ada duit, pajak segala macam, ngatur waktu. Kenapa? Karena memang ilmu itu kurang digalakkan di bangsa kita. Terus terang ini masukan, bukan untuk menjelekkan. Tapi kalau ada kemudian sebagian orang seperti almarhum Nur Khalis Majid itu bilang begini, ini anggapan sebagian besar orang, itu kata beliau mandeknya ulama berpikir nih, jangan salah Pak ya, tanda kutip, garis bawahi tanda kutip, ini bahasa kiasan, gara-gara kata beliau Imam Ghazali. Kenapa gara-gara Imam Ghazali? Karena di zaman dulu, di masa Aristoteles itu diterjemahkan segala macam, orang berpikir semua. Sehingga muncul ada namanya periode aslimin, ada orang ahli logika, ahli filsafat tuh, mereka debat tiap itu debat, tapi debatnya dalam buku, dalam produksi buku, terbitan buku, bukan menjelek-jelekkan itu bukan, tapi berpikir. Nah sampai kepada puncak kemudian Imam Ghazali itu karena beliau seorang filosof, ahli filsafat. Beliau orang ahli logikanya Masya Allah. Kemudian beliau ahli mutakallimin. Kemudian banyak permasalahan yang munculkan Mu'tazilah orang-orang itu. Kemudian oleh Imam Ghazali dibabat habis semuanya. Dalam kitab Tuhfatul Falasifah. Kesesatan berfikirnya para filosof yang murni atau segala macam. Sampai kemudian ketika beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, semuanya terselesaikan permasalahan umat sampai beliau diberikan gelar Hujjatul Islam. Hujjahnya orang Islam. Nah, ujung-ujungnya merujuk ke Imam Ghazali. Akhirnya mereka malas berpikir. Periode setelah Ghazali muncul sudah bukan lagi asrut tarjamah wat tadwin, era terjemah dan membuat buku-buku baru. Yang ada adalah buku-buku yang ada disyarah lagi, dijelaskan lagi. Jadi sudah tidak ada ilmu baru. Nah kata mereka Imam Ghazali sebagai tertuduh. Padahal maksudnya tertuduh yang positif ya. Nah kemudian era ini kemudian kita merasa puas dengan karya ulama-ulama terdahulu. Akhirnya kita mandek pada yang disebut sebagai era kita ini ittiba, melok baik apa kata guru, kemudian taklid kepada guru. Salahkah? Tidak. Saya katakan tidak salah dan sangat tidak salah. Dengan syarat gurunya memang guru. Yang dibaca gurunya hasil karya para ulama. Karena kenapa? Karena untuk menjadi seorang muttabi yang betul-betul memahami kitab misalnya, maka dia harus belajar syaratnya banyak. Tetapi kan begini maksudnya, ada orang menjelek-jelekkan, kamu tuh tak boleh taklid buta. Di dalam Islam, taklid buta sekalipun boleh dengan syarat ini orang awam tak sempat belajar agama. Apa kata gurunya begini loh, yang wajib-wajib saja kamu kerjakan. Itu rahmat para ulama kepada orang awam. Tetapi yang punya keluangan untuk belajar seperti bapak-bapak punya waktu kosong, ya belajar. Tapi belajarnya itu jangan dewek-dewek. Ini masalahnya. Belajar di YouTube, belajar setetak, sepotong-sepotong. Belajar kepada orang yang maaf, dia tak ada background agama, baru belajar 2 tahun, dijadikan guru. Ini keras saya di sini. Supaya tidak kena dhallu wa adhallu, dia salah dan bikin orang lain salah. Masalah apapun dalam Islam sekarang ini semuanya sudah ada pembahasannya. Mau musik kah? Yang dipiralkan sekarang sudah dulu viral. Bagaimana penemu gitar itu orang Islam. Gitar itu qitharah dalam bahasa Arab. Qanun seperti itu sudah ada penemunya. Ud itu yang gambus itu penemunya orang Islam dan mereka sudah bahas fikihnya di situ. Jadi berarti kenapa masalahnya? Masalahnya sih kok kurang literasi. Nah berarti bagaimana sikap kita? Intinya satu, tak usah salah menyalahkan. Yang mau belajar tapi harus dengan
di tempat yang tepat pada orang yang tepat. Anda sudah belajar di tempat yang tepat pada orang yang tepat, sudah lebih dari yang lain, timbulkan tawadhu'mu. Sepintar-pintar kamu tak akan menyamai Imam Syafi'i. Sampai-sampai ada omongan Imam Syafi'i ini kalau tahu hadis Bukhari, nah itu sudah menunjukkan kebodohan orang itu. Imam Bukhari itu cocong muridnya Imam Syafi'i. Di situ sudah bisa dibal. Nah yang seperti ini sudahlah, perbanyak hazanah kita, belajar kita, tapi tetap dikatakan guru-guru kita al-adab fauqal ilmi, adab sebelum ilmu, adab apa? Adab hati, adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada kitab, adab kepada ilmu, adab kepada tempat belajar. Adab setelah engkau merasa kau pintar, apa adabmu? Jaga hatimu, jangan meremehkan dan menyalahkan orang lain. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bagaimanapun 20 jilid karangannya, apa yang ditutup dengan kalimat wallahu a'lamu bis, selesai. Kalau orang merasa lebih baik, lebih pintar, dia belum wallahu a'lamu bis-shawab berarti. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti bagaimana umat ini kita harus berikan semangat. Berarti yang punya tanggung jawab siapa? Ya masjid punya tanggung jawab. Apa? Ya itu makanan-makanan seperti itu menjadi semacam penyemangat. Kalau baca kitab ini diberikan sepeda, jangan baca jawab pertanyaan, dapat sepeda. Ya bisa Tuhfatul Ahfal, bisa Matan Jazari, wah bisa diberikan sepeda. Tapi jangan dinikahkan lagi, bahaya. Ya, la tuwa. Ikhwan dimuliakan Allah, mungkin itu Pak dosen atas pertanyaannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.